Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya kita akan membahas tentang pemahaman salafi wahabi. Tentunya ini sebagai edukasi dan untuk menambah wawasan kita. Di sini kita bukan bermaksud untuk berdebat, tetapi saling berbagi informasi. Yang tujuan kita adalah untuk mencari titik temu supaya jangan ada lagi yang perpecahan di antara kita umat Islam, jangan ada lagi yang saling membid'ah-bid'ahkan. Lantas bagaimana untuk titik temuannya? Inilah yang akan kita bahas. Yang ingin kita bahas di sini adalah ada beberapa yang memang hal ini merupakan kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh saudara kita salafi wahabi, yaitu mereka ini, bagi yang merasa ya, berarti kalau yang memang bukan demikian berarti tidak termasuk. Banyak di antara saudara kita yang paham salafi wahabi ini, mereka memang tidak mau bertaklid dengan alasan memang langsung ikut Quran dan hadis. Itu oke, is oke, tidak masalah. Cuman yang kita permasalahkan, mereka punya rumusan sendiri, istilahnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oke. Cuman yang jadi permasalahannya adalah ketika mereka ikut campur ataupun memahami amaliyah kaum yang lain dengan rumusan mereka sendiri. Dalam arti kata, setiap pemahaman baik imam ataupun orang-orang yang bermadzhab, misalkan ataupun kita di Indonesia kan ada NU, ada Muhammadiyah contohnya yang paling memang sudah dikenal banyak umumnya. Misalkan begini, NU apabila kita pahami dengan rumusan yang lain, itu tidak akan dapat titik temunya. Amaliyah NU itu harus dipahami dengan rumusan-rumusan amaliyah NU. Begitu juga dengan Muhammadiyah, harus kita pahami dengan rumusan-rumusan Muhammadiyah. Jadi yang kita permasalahkan sekarang yang memang banyak kita perhatikan itu adalah salafi wahabi ini, mereka memahami ibaratnya pemahaman Muhammadiyah ataupun pemahaman NU, mereka memahami dengan kaedah-kaedah mereka sendiri, sehingga tidaklah akan mendapatkan titik temunya. Misalkan ini, tapi terlebih dahulu perlu kita jelaskan, sumber hukum itu Al-Quran dan hadis. Cuman ada dasar hukum, ada sumber hukum. Dasar hukum itu lebih kepada kita katakan dengan ilmu ushul fiqh. Dalam pemahaman NU ataupun pemahaman kaum yang lainnya selain daripada Wahabi sepertinya ini ya, NU misalkan dasar hukum itu kan ada 5, yaitu wajib, sunat, makruh, haram, dan mubah. 5. Kemudian bila kita dengar kalau salafi wahabi ini fokus kepada hukumnya itu ada 2. Kalau tidak sunnah, bid'ah. Oke, kita bukan tidak mempermasalahkan, ini terserah ijtihad masing-masing kawan ya. Cuman yang jadi permasalahannya ketika rumusan wahabi ini cuman bid'ah dan sunnah, mengkritisi ataupun memahami daripada NU yang rumusannya 5 hukum dasar, tentu tidak akan ketemu, tentu tidak akan bertemu pemahaman sehingga akan melahirkan paham-paham yang tidak sesuai. Makanya saya katakan kesalahan terbesar saudara kita salafi wahabi ini adalah mereka tidak fokus kepada ijtihadnya sendiri,
ataupun rumusan hukum yang mereka gali itu mereka tidak fokus. Tapi kalau misalkan kaum yang lain seperti NU dan Muhammadiyah, mereka fokus kepada hasil ijtihad ataupun hasil periksa berdasarkan sumbernya Al-Quran dan hadis, mengamalkan dengan apa yang mereka dapat. Begitu juga dengan NU, misalkan sembahyang subuhnya pakai kunut, tentang hadis dan lainnya ada hadisnya semua. Seperti dalam kitab ini nanti kita terangkan bagaimana pemaparannya. Cuman yang jadi permasalahannya, datang Wahabi, contohnya seperti Ustadz Jawas ini ya, mengatakan kunut ketika orang melakukan kunut subuh. Kenapa beliau mengatakan bid'ah? Karena memang rumusan yang kita perhatikan pada beliau itu kalau tidak sunnah bid'ah, kalau tidak sunnah bid'ah. Jadi mana ketemu ini? Sehingga salah besar apabila misalkan Wahabi yang rumusannya cuman bid'ah dan sunnah, sementara yang memakai kunut subuh mereka itu punya hukum dasar 5, yaitu wajib, sunat, makruh, haram dan mubah. Adapun tentang bid'ah itu dalam pemahaman NU itu bukan dasar hukum, tapi melainkan itu lebih kepada konsekuensi ataupun yang didapatkan bila melakukan sesuatu. Konsekuensinya bid'ah bila tidak sesuai dengan pengajaran Nabi. Itu bukan hukum dasar, akan tetapi lebih kepada konsekuensi suatu ibadah yang dilakukan. Sementara bila kita simak baik-baik daripada pencerahan para ustadz salafi Wahabi, mereka selalu bid'ah dengan sunnah. Jadi suatu kesalahan besar apabila NU memahami amaliyah Muhammadiyah dengan pemahamannya sendiri. Begitu juga dengan Muhammadiyah, bila memahami amaliyah NU dengan pemahaman rumusan pemahaman mereka, tentu tidak mendapatkan titik temunya. Begitu juga dengan Salafi Wahabi yang apabila kita perhatikan, mohon maafkan, itu tidak akan bertemu. Kenapa? Karena memang berbeda rumusan dasarnya. Jadi intinya supaya tidak ada terjadi yang namanya bentrok, tentu fokus kepada masing-masing. Misalkan Wahabi yang mengaku katanya kembali kepada Al-Quran dan hadis, antum cukup kepada fokus kepada apa yang antum hasilkan. Intinya kan sumber hukum dari Al-Quran dan hadis. Kemudian hukum-hukum yang antum dapatkan dari Al-Quran dan hadis itu fokus ke situ. Jangan mengkritisi hasil yang dihasilkan oleh kaum yang lain berdasarkan Al-Quran dan hadis juga. Sehingga apabila paham yang satu mengkritisi ataupun memahami paham yang lainnya dengan pemahamannya sendiri, maka ini tentu akan terjadi bentrok karena tidak sesuai. Makanya misalkan NU, kenapa saya katakan NU? Karena kitab yang saya pegang sekarang ini adalah rujukannya orang NU. Jadi di sini dalam kitab ini jelas mereka hanya fokus misalkan ijtihad Imam Syafi'i, kalau sholat subuh itu pakai kunut. Bagaimana yang mereka tidak kunut? Di sini tidak ada diprotes orang yang tidak kunut itu bid'ah, orang yang tidak kunut itu haram, orang yang tidak kunut itu begini begitu. Akan tetapi fokus kepada ijtihadnya sendiri, hasil yang dihasilkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berarti yang dikatakan di sini adalah sunat hukumnya apabila kita membaca kunut, yaitu ketika salat subuh. Misalkan di sini dikatakan disunatkan kunut pada iktidal, arti iktidal ketika sami Allahu liman hamidah pada rakaat yang kedua. Intinya Imam Syafi'i ataupun pengikutnya itu hanya fokus mengamalkan apa yang mereka dapatkan ataupun hukum-hukum yang mereka temukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mereka tidak ada mengomentari orang-orang yang lain. Jadi sebenarnya inilah yang sunnah yang sesungguhnya. Cuman yang kita sayangkan sekarang adalah
banyaknya Salafi Wahabi ini mereka mengkritisi amaliyah-amaliyah yang lain dengan pemahaman mereka sendiri ataupun rumus-rumus dasar hukum yang mereka pakai, sehingga jika hal ini terus dilakukan maka sampai kiamat dunia pun bentrok itu akan tetap terjadi. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan antara satu kaum dengan yang lainnya itu bukan semata-mata cukup dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena pada dasarnya semuanya ini bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Lantas bagaimana supaya tidak ada terjadi bentrokan di antara semua kaum? Yaitu fokus kepada ijtihad masing-masing. Misalkan NU mereka sholat subuhnya pakai kunut, ya udah mereka fokus saja, berarti sunnah di dalam pemahaman NU itu kalau kunut subuh. Kalau misalkan Wahabi, bagaimana kalian sembahyang subuhnya itu sesuai dengan pemahaman kalian saja, jangan mengobrak-ngabrik hasil ijtihad para imam yang lainnya. Karena ketika antum mengobrak-abrik ini suatu kesalahan yang besar di dalam undang-undang, di dalam merumuskan rumusan hukum. Jadi jelas kawan-kawannya, intinya supaya tidak ada bentrok itu harus fokus kepada masing-masing. Cuman yang kita sayangkan, saya sampai saat ini begitu menyimak, belum saya temukan bahwasanya Salafi Wahabi ini berdasarkan sumbernya Al-Quran dan hadis, tidak saya lihat ada suatu hasil hukum yang mereka simpulkan dengan kesimpulan yang konkret. Misalkan dalam perkara subuhnya mereka bagaimana, tata cara sholatnya bagaimana, ini itu lain. Artinya mantong, artinya masih bercampur aduk. Berbeda dengan yang lain, misalkan ini Syafi'i ya, mereka misalkan dalam sembahyang subuh berarti pakai kunut, begitu pemahamannya. Cuman kalau saudara kita Salafi Wahabi ini kelihatannya memang masih terombang-ambing. Kita katakan mereka berijtihad juga tidak ada hasilnya. Mana hasilnya? Artinya mana ada kumpulan tata cara misalkan amaliyah-amaliyah Wahabi. Yang ada bila kita simak mereka cuman fokus mengkritisi amaliyah orang lain dengan pemahaman mereka sendiri. Ini kan pemahaman, maksudnya rumusan-rumusan mereka sendiri. Ini kan jelas tidak ilmiah kawannya. Jadi semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi fokuslah kepada apa yang antum temukan saja. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Bila ada yang ingin meluruskan atau bagaimana itu boleh ya, silahkan tulis di kolom komentar kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.